Beberapa waktu terakhir, kepolisian gencar melakukan bersih-bersih praktik pemerasan dan aksi premanisme. Operasi ini menekankan pada tindakan preventif sekaligus penegakan hukum dengan fokus utama pada penertiban preman dan kejahatan jalanan. Menyusul semakin maraknya praktik-praktik premanisme yang meresahkan masyarakat, Kapolri Listio Sigit Prabowo sebelumnya memerintahkan seluruh jajaran kepolisian menggalakkan penindakan praktik premanisme di seluruh wilayah. Lantas bagaimana dampaknya? Bergabung bersama kami AKBP Dani Yulianto, Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Mbak Elvira. Pak Dani, Operasi Berantas Jaya 2025 ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Apa kemudian hasilnya sejauh ini? Ya, jadi sejak dilaksanakan pada tanggal 9 dan sampai dengan hari ini, Polres Jakarta Pusat telah berhasil mengungkap dan menangkap, menahan 13 orang tersangka dari beberapa titik lokasi, terutama yang ada di seputaran kawasan Monas dan di daerah Tanah Abang, khususnya di sekitar Tamrin City, Jalan Kebon Kacang. Demikian, Mbak. Baik, jadi sekitar Monas dan juga kawasan Tanah Abang ini kemudian yang masuk dalam wilayah yang teridentifikasi rawan begitu ya, praktek-praktek premanisme. Iya, betul. Jadi ini beberapa dari sejumlah kawasan rawan yang sering dilaporkan oleh masyarakat terjadi aksi-aksi premanisme seperti pemalakan, kemudian pemerasan, intimidasi, dan lain sebagainya. Baik, modus yang mereka lakukan seperti apa dalam melakukan pemalakan dan beberapa hal yang tadi Anda sampaikan ke 13 orang ini? Secara umum mereka menggunakan modus yaitu dengan meminta uang parkir kepada para pengendara yang memarkirkan kendaraannya di seputaran Monas, dan sebagian ada yang meminta uang lewat. Yang ini salah satu terjadi di Jalan Kebon Kacang. Apabila ada pengendara lewat di jalan tersebut, maka dihentikan dan dimintai uang lewat oleh para oknum preman ini. Oke, jika tidak diberikan, apakah ada konsekuensi? Ya, mereka mengancam apabila tidak diberikan, salah satunya mereka akan memecahkan kaca atau kemudian nanti mengancam bahwa keberadaan para korban ini tidak aman ke depannya, seperti itu. Baik, Pak Dani, apakah dari 13 orang ini ada sosok tertentu yang terafiliasi dengan ormas misalnya? Ya, betul. Jadi dari 13 orang ini, salah satu terindikasi berdasarkan kartu tanda anggota yang juga merupakan salah satu anggota organisasi masyarakat tertentu, yang salah satunya kami amankan di wilayah Monas. Artinya apakah dalam modusnya uang ini hanya untuk dirinya sendiri atau memang ada setoran tertentu yang harus disampaikan yang bersangkutan? Kalau dari pengakuan yang bersangkutan, itu untuk pribadi. Tapi kami akan terus mendalami, karena yang bersangkutan ini peran atau statusnya adalah koordinator lapangan. Jadi yang bersangkutan ini yang memiliki KTA Ormas, itu memiliki anak buah 3 orang yang melakukan aksinya memalak para pengendara yang parkir. Nah, kemudian uang yang sudah didapatkan itu diberikan kepada Korlap yang juga merupakan salah satu anggota Ormas. Dan berdasarkan pengakuannya, pendapatan mereka cukup besar, setiap bulan itu bisa sampai 6 dan 7 juta. Baik, lumayan fantastis angkanya untuk pungli bisa dikatakan seperti itu. Pak Dhani, kita berbicara mengenai operasi ini yang juga sejalan sebenarnya dengan arahan Kapolri. Tapi apakah ini juga menjadi bagian dari Satgas Anti Premanisme yang juga digaungkan dalam beberapa hari terakhir ini? Jadi bahwasanya apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari operasi kepolisian kewilayahan yang dalam hal ini pengendali operasinya Polda Metro Jaya.
Nah, terkait dengan operasi ini, sebetulnya tidak dibentuk satgas khusus atau satgas anti premanisme karena Polri menjalankan fungsi-fungsi yang sudah ada. Dan dalam operasi ini yang dikedepankan adalah penegakan hukum oleh fungsi reserse kriminal yang didukung juga dengan fungsi preventif dan preemptif. Nah, dalam pelaksanaannya kami mengedepankan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme dan tentu saja salah satunya yang berkedok ormas. Jadi kami tetap melaksanakan penindakan ini sesuai dengan fungsi yang kami miliki, hanya kami mengedepankan penegakan hukum pada operasi kali ini. Demikian. Baik. Anda mengatakan tadi sejauh ini sudah ada 13 orang yang diamankan. Pertanyaan saya, apakah kemudian bisa dikatakan mereka ini hanya level bawah saja? Karena kita tahu sebenarnya aksi premanisme hampir di semua kota, terutama di Jakarta. Bahkan memang angkanya mungkin nominal yang diminta begitu ya, lebih fantastis begitu, menyasar perusahaan-perusahaan tertentu. Apakah dari pihak kepolisian sudah sampai pada titik ini? Ya, kami akan terus mendalami, Mbak Efra. Kami akan terus mendalami. Kami tidak serta-merta kemudian percaya terhadap pengakuannya saja. Kalau memang nanti kami lihat ada indikasi bahwa uang ini dikoordinir secara terstruktur atau sistematis dari ormasnya, tentu saja ini akan menjadi temuan untuk kami laporkan bahwa ormas yang melakukan perbuatan ini itu sudah melenceng dari tujuan dibentuknya ormas atau ADART-nya, sehingga kedepannya bisa menjadi bahan untuk direview atau bahkan diajukan untuk dibubarkan seperti ormas-ormas yang pernah dilakukan pembubaran sebelumnya. Baik. Pak Wakapolres, kita tahu dalam beberapa kasus begitu ya, korban enggan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Mungkin satu, karena nominalnya kecil begitu ya, pungli atau setoran yang harus diberikan kepada oknum-oknum tertentu ini. Tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa jika praktek ini dibiarkan begitu saja, bisa merajalela. Betul. Jadi memang salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi dalam menanggulangi aksi premanisme ini adalah minimnya masyarakat yang mau melapor. Karena dengan pertimbangan yang pertama, mungkin masyarakat ini merasa tidak sepadan kalau harus mengeluarkan uang lebih banyak dalam artian misalnya ongkos, kemudian misalnya waktu, dan kemudian tenaga dan pikiran hanya untuk kehilangan 20.000, 50.000 gitu. Nah, ini biasanya terjadi kepada masyarakat yang tidak ditinggal di sekitar TKP, misalnya wisatawan atau pendatang dari luar kota. Mereka merasa tidak worth it lah gitu. Nah, tapi kami menghimbau dan kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak bahwa penanganan aksi premanisme ini tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Polri saja, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk bersedia melapor dan menjadi saksi dalam penanganan aksi premanisme ini. Sehingga kedepannya ini juga akan menjadi efek deteren, bukan deteren untuk para pelaku, sehingga mereka tidak lagi merasa bahwa para korban ini tidak mau melapor. Demikian. Baik, terakhir sebagai penutup Pak Wakapolres, kita tahu biasanya pada saat operasi berlangsung memang ini cukup efektif begitu ya untuk menekan angka pemalakan, pungli, premanisme seperti ini. Tapi ketika operasi selesai dilakukan, maka kasus seperti ini kembali marak. Mitigasi apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian mencegah hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, jadi sebetulnya penanganan premanisme tidak hanya dilakukan pada saat operasi kepolisian atau Berantas Jaya ini berlangsung. Ini juga sebetulnya kami lakukan sebelum dan pada saat nanti operasi sudah selesai, itu juga tetap kami lakukan. Pada dasarnya kami sangat mendukung sinergitas penanganan premanisme, karena memang penanganan ini harus ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan, tidak bisa secara parsial atau di waktu tertentu saja. Dan kami akan mengedepankan fungsi penegakan hukum yang juga terus kami perkuat,
sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Nah, salah satu yang kami lakukan juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, yaitu kami bekerja sama dengan unsur TNI dan dari pemerintah daerah, ini sudah melakukan penertiban bendera ormas atau spanduk-spanduk yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Nah, karena ini dapat berdampak kepada legitimasi ormas untuk melakukan tindakan yang melanggar di wilayah yang ada bendera atau spanduknya, dan ini juga akan meresahkan masyarakat. Selain itu juga keberadaan bendera ormas ini juga terkadang dapat menjadi pemicu konflik antar ormas karena dianggap sebagai penanda wilayah ormas, sehingga sejak awal kami lakukan penertiban dan ke depan terus akan kami lakukan penertiban. Dan terakhir kami berharap kepada masyarakat untuk mau berani untuk melapor. Kami siap untuk menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Kami siap melindungi masyarakat, dan masyarakat tidak perlu khawatir apabila nanti ke depannya ada ancaman yang lebih jauh. Tidak perlu khawatir karena kami akan tetap memberikan perlindungan, dan apabila ada kendala terkait masalah beban, kemudian biaya, tidak perlu khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto atas waktu Anda di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih, Mbak.